Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta umur panjang sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, bertemu bersama meskipun dalam keadaan daring ya. Serta tak lupa salat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, sebelum kita masuk kepada pembelajarannya, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doanya. Ya sudah ya. Ya baik. Saya absen dulu ya. Tolong jangan dimatikan kameranya. Kameranya jangan dimatikan, terus saya absen ya. Nanti angkat tangan saja. Ahmad Dirham, Muhammad Najib, Kadir. Ya bagus, kehadirannya 100%. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kemarin kita membahas materi mengenai tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang puasa ya, lebih rincinya puasa di bulan Ramadan. Siapa yang tahu puasa itu rukun Islam yang keberapa? Waalaikumsalam. Ya baik, benar ya. Puasa itu adalah rukun Islam yang keempat. Nah, ada yang tahu definisi puasa di sini? Coba Muhammad Najib, tahu nggak definisi puasa? Tidak tahu? Ya, saya kasih tahu. Pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, sedangkan menurut istilah ialah menahan atau imsak dan mencegah atau kaf dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, jadi puasa itu adalah bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan untuk tidak berbuat maksiat. Seperti contohnya apa-apa saja yang dilarang dalam Islam itu dapat mengurangi pahala puasa dan bahkan menghilangkan pahalanya. Nah, berbicara tentang puasa, kemarin kan kita sudah lewati 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan. Ada yang puasanya di sini bolong? Yang puasanya bolong di sini ada? Nah, itu contoh-contoh orang yang tidak taat ya dengan rukun Islam. Jadi, apabila ada di sini adik-adik sekalian yang puasanya bolong, tolong puasanya untuk diganti ya. Karena kita di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jika ada yang bolong ataupun yang ada yang berhalangan untuk melanjutkan puasanya pada hari-hari tertentu, nah kita wajib untuk mengkodoknya atau mengganti puasa tersebut. Nah kemudian puasa merupakan sarana untuk mendekatkan diri atau meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jelas sekali ya bahwa puasa ini merupakan sarana untuk meningkatkan takwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa? Hukumnya wajib ya. Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Puasa Ramadan dilakukan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain.
Ya. Oleh karena itu, jangan sesekali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantinya atau mengqadanya di hari-hari tertentu yang kita tidak memiliki halangan untuk mengqada atau mengganti puasa tersebut. Paham? Ya, baik. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui agar puasa kita sempurna adalah yang pertama, syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada yang tahu syaratnya? Yang pertama, apa? Kadir, apa syaratnya yang pertama? Coba Ahmad Dirham, syarat yang pertama apa? Yang pertama, Islam. Apabila orang yang non-Islam, yang non-Islam melaksanakan puasa, tidak ada kewajiban bagi dia. Jadi puasa tidak diwajibkan kepada orang-orang yang non-Islam. Makanya syarat wajib puasa adalah orang yang beragama Islam, kemudian berakal. Orang yang tidak berakal tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Atau orang yang stres ya. Kemudian balik atau sudah dewasa. Bagi perempuan ditandai dengan sudah menstruasi, bagi yang laki-laki sudah mimpi basah. Nah, jadi hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah balik ya. Kemudian mampu berpuasa. Tidak ada hukum wajib bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Contohnya apa? Contohnya anak kecil yang belum balik. Sama saja ya dengan yang ketiga. Kemudian contoh yang kedua, orang tua. Orang tua yang sudah tidak mampu melaksanakan ibadah puasa atau dikhawatirkan apabila dia melaksanakan ibadah puasa akan ada efek-efek yang dapat mempengaruhi kesehatannya, mengganggu kesehatannya, maka hukum wajib bagi dia berpuasa itu dihilangkan. Nah, nanti akan ada ketentuan-ketentuan puasanya diganti dengan apa yang nanti kita bahas berikutnya. Kemudian syarat sahnya puasa. Apa saja syarat sah puasa? Coba yang perempuan ini dari tadi ini. Jangan ada yang mati kameranya ya. Nanti terakhir saya suruh menyimpulkan kalau mati kameranya. Saya tanya satu-satu. Jangan ada yang mati kameranya. Oke, kemudian yang kedua syarat sahnya puasa. Di samping syarat wajib, ada syarat lain agar puasa kita menjadi sah. Antara lain yang pertama satu yaitu puasa, yaitu Islam. Ya sama saja yang pertama tadi ya. Jadi orang yang non-Islam puasanya itu tidak sah. Ya. Kemudian mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Coba perempuannya apa itu mumayyiz? Tidak tahu. Ya benar. Siapa namanya? Ya benar ya jawabannya ya. Mumayyiz itu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi syarat sahnya puasa itu orang yang sudah mumayyiz, sudah yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian syarat ketiga suci dari darah haid dan nifas. Bagi yang perempuan ya, apabila misalnya sementara puasa kemudian dia mengalami menstruasi, keluar cairan ya, puasanya tidak sah dan boleh untuk dibuka ya. Tapi dibuka untuk diqadha ya, diganti di hari-hari berikutnya ya. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa ya, jelas ya. Ada hari-hari tertentu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau puasa itu haram dilakukan pada hari itu. Contohnya apa? 1 Syawal. Jangan puasa 1 Syawal. Itu haram ya orang yang berpuasa pada 1 Syawal. Kemudian ada lagi rukun-rukun puasa. Nah, ini kita bahas untuk menyempurnakan ibadah puasa kita ya. Rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memiliki rukun puasa antara lain 1. Niat puasa. Jangan-jangan ada yang tidak tahu niat puasa di sini. Ada yang tidak tahu niat puasa? Ya, niat puasa adalah nawaitu shaum gadin an adai fardhu sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat berpuasa. Ketika hendak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, lakukan niat dalam hati.
saya berniat berpuasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena menaati Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk melaksanakan puasa itu biasa dilakukan pada saat selesai sholat tarawih. Ya, karena jangkanya itu cukup panjang dari selesai sholat tarawih sampai dengan terbitnya fajar. Nah, makanya biasa kalau siapa yang pasti sering sholat tarawih kan? Nah, ketika selesai sholat tarawih itu pasti imam langsung membaca niat untuk berpuasa. Itu gunanya, salah satu gunanya untuk jaga-jaga ya. Apabila misalnya kesiangan atau karena kecapeannya melaksanakan sholat tarawih, kemudian dia tidak sempat untuk melaksanakan sahur, dia puasanya tetap sah karena sudah ada niat pada saat ketika selesai sholat tarawih yang dilakukan pada malam hari ya. Kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya jelas ya, salah satu rukun puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkannya. Apa saja? Kalau makan dan minum pasti sudah kalian tahu. Nah, yang kalian harus hindari itu, yang tidak bisa kita hindari ya, yang tidak bisa kita hindari di kehidupan sehari-hari itu apa? Ghibah. Masih banyak sekali ghibah ya. Jadi kalau bulan Ramadan hilangkan dulu, nanti mengurangi pahala puasa. Ghibah ya. Kemudian hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Berpuasa merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Ada 6 perkara yang dapat membatalkan puasa kita. 1. Makan dan minum. Ya sudah jelas ya, pasti kita semua tahu kalau makan dan minum itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau tidak disengaja ataupun lupa ya, tidak membatalkan puasa. Tapi jangan pura-pura lupa. Nah, itu Najib sering begitu tuh. Jangan begitu ya. Kadir juga jangan begitu. Kemudian muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Jadi jangan membohongi diri sendiri. Ya, pura-pura muntah supaya dibilang tidak mampu puasa. Jangan ya. Kemudian berhubungan suami istri. Nah ini ada yang ketiga ini yang menarik ya, berhubungan suami istri. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Ia harus mengganti puasa tersebut dengan membayar kifarat atau denda. Ada 3 macam kifaratnya. Yang pertama, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Bahaya kan? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut untuk mengganti ya puasa yang dia batalkan tersebut. Kemudian memerdekakan hamba sahaya. Ya, memerdekakan fakir miskin ya. Hamba sahaya itu orang yang tidak mampu. Kemudian kalau tidak sanggup juga, maka dia kalau tidak sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka dia harus bersedekah dengan memberi makanan yang menyenangkan kepada 60 fakir miskin untuk mengganti puasanya yang dia batalkan karena berhubungan suami istri di siang harinya. Kemudian hal-hal apa saja yang disunahkan dalam berpuasa? Nah, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa itu ada banyak ya. Berdoa, berbuka puasa, kemudian memperbanyak sedekah, sholat malam, dan tadarus Al-Quran. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Salah satu ulama berpendapat bahwa berdoa ketika hendak berbuka puasa itu adalah doa yang mustajab ya, doa yang pasti diijabah, doa yang didengarkan, karena salah satu orang yang doanya itu pasti diijabah adalah orang-orang yang berpuasa ya. Kemudian memperbanyak sedekah ya, jelas karena pahala kita yang kita lakukan itu dilipat gandakan ya, dilipat gandakan. Jadi banyak-banyaklah bersedekah ataupun sholat malam, kemudian tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan ini, jangan sampai lewat ya. Kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu adalah semua yang aturan-aturan yang dilarang dalam agama Islam. Contohnya apa? Seperti saya bilang tadi ya, maksiat jenisnya apa? Minum minuman keras, miras, kemudian menceritakan kejelekan orang, kemudian tidak bayar utang. Tidak bayar utang itu maksudnya menganiaya, membuat orang sakit hati ya, itu tidak boleh, mengurangi pahala puasa. Kemudian masih banyak ya hal-hal yang dilarang dalam agama Islam yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan pahala puasa. Kemudian
Orang-orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan. Jadi beberapa berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Akan tetapi dalam keadaan tertentu tidak boleh berpuasa. Adapun orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya adalah yang pertama, orang yang sedang sakit atau tidak kuat lagi berpuasa. Apabila dia berpuasa, sakitnya semakin parah. Namun ia harus menggantinya apabila nanti sakitnya sudah selesai. Jadi dia harus tetap mengganti ya, karena puasa itulah kewajiban. Jika tidak melaksanakannya dosa. Tapi puasa Ramadan ya, puasa Ramadan adalah kewajiban. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqada puasanya pada hari lain. Kemudian orang tua yang sudah lemah hingga tidak mampu lagi berpuasa, ia wajib memfidyah bersedekah kepada tiap hari kepada fakir miskin sebagai pengganti pahala puasanya. Nah, baik, saya rasa sekian materi yang Bapak sampaikan mengenai tentang puasa Ramadan. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Coba silakan bertanya. Kalau tidak bertanya, saya yang bertanya ini kepada kalian. Ya baik, karena tidak ada pertanyaan, jadi Bapak berikan tugas ya, Bapak berikan tugas. Tugasnya itu kalian buat resume mengenai tentang puasa Ramadan. Jadi buatkan resume nanti mengenai tentang puasa Ramadan. Dikumpul minggu depan ya. Minggu depan kita sudah tidak masuk online lagi. Minggu depan kita masuk offline di kelas. Jadi resumenya dikumpul ya. Yang tiada resumenya ya hati-hati. Nanti ada denda yang Bapak berikan. Saya kira sekian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya sangat-sangat mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.